Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini saya sudah bersama, kalau panggilan sehari-harinya Ustadz Kuntum ya, lebih abdolnya lagi kita tanya ke beliau nama lengkap beserta gelarnya. Oh gitu tak. Iya. Kalau nama lengkapnya siapa nih tak? Nama lengkap saya itu waktu lahir kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah, luar biasa ini. Saya bingung ini mau mengulanginya. Ali Imran 110. Ali Imran 110. Begitu saya masuk SD tahun 86. Saya datang sendiri sama kakak saya perempuan, pengen sekolah. Oh, mau daftar ke sekolah. Saya masih ingat namanya Ibu Dewi. Oh, pada saat itu. Nah, jadi ditanya siapa nama, saya sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bingung deh. Satu absen, nama kau galau kan. Jadi ngadu lah aku kamu ayahku ya, banyak nama aku nih kan. Jadi dipersingkatlah kuntum khairu basa. Oh, disingkat. Ada dipersingkat. Disingkat itu sejak masuk ada SD. Nama yang tertulis dan ada yang nama tidak yang tertulis. tidak tertulis. Oke. Nah, terus kok pondok pesantren ini dinamakan Pondok Pesantren Al-Basa? Mungkin ada sejarahnya itu. Pasti ada sejarahnya. Ya. Kalau ini dikait-kaitkan ya, kalau dikaitkan dengan keluarga besar sebagai kenangan, Ya. Al-Basa itu B-nya itu Bahaudin. Oh, Bahaudin. Ini siapa nih? Almarhum ayah. Oh, ayah dari Ustadz Kuntum. Ya, Oke. beliau yang wakif pemilik lahan ini di tahun 70. Pemilik yang pertama kali beliau. Ya, lahan ini beliau beli itu tahun 70, memang tadinya untuk bikin pesantren. Oh, tadinya bikin pesantren. Tapi ya sekian tahun baru terwujud itu peletakan batu pertamanya di tahun 2018. Peletakan batu pertama mendirikan pondok pesantren. Masjid dulu. Oh, masjid dulu. Masjid, pelan-pelan. Kalau pesantrennya baru lahir itu izin resminya itu di tahun 2021. Berarti ini termasuk baru ini, Tat? Baru. Oh. Kita baru newcomer. Kalau bahasa dusun ya. Bahasa dusun. Kamu, kita masih sumur jagung, tapi kami tidak mau kalah dengannya. Sudah besar. Ya. Kira-kira. Tapi kalau kami sebagai tamu lah, begitu masuk pintu gerbang, tidak ada tanda-tanda pondok pesantren baru. Ya. Ya, mungkin kalau pondok pesantren yang lain tidak semegah ini barunya, mungkin pondok-pondok bambu, tapi beda dengan pondok pesantren Al-Basa ini. Alhamdulillah. Baru tapi sudah, wah gedungnya sudah luar biasa nih. Ini gimana triknya, Tat, untuk memajukan pondok ini? Tentu kita ini kan nggak bisa bekerja sendiri. Oh ya. Ada Kiai Taher, ada Ustadz Sarono, dan banyak teamwork ya, saling bahu-membahu. Bahu-membahu. Sehingga terwujudlah hari ini ya, kita lihat sudah ada masjid, alhamdulillah ada beberapa bangunan, dan insya Allah dalam waktu dekat kami lagi bangun rencana 3 tingkat di sana. Oh, ini gedung apa, Tat, rencananya 3 tingkat ini? Ini kalau di pesantren itu kan multifungsi ya. Oh, multifungsi, bisa Jadi tempat asrama, belajar. bisa jadi tempat belajar. Iya. Di sana tadi kita lagi mau bangun SD IT Al-Basa. Berarti madrasah ibtidaiyah atau SD umum? SD IT. Oh, IT Islam terpadu. Oke. Kalau Al-Basa tadi itu Ya. tadi ada kalau dikaitkan itu, tapi kalau secara filosofi ya, Al-Basa itu punya makna besar. Al-Basa. Nah, Al-Basa itu kalau dari bahasa Turki artinya tuan besar. Oh, bahasa Kalau Turki dari tuan besar. Bahasa Urdu Persia itu artinya pemimpin-pemimpin besar Pemimpin-pemimpin besar. atau raja-raja besar. Kalau bahasa Inggris Amerika artinya orang mulia yang pintar. Oh, Kalau bahasa Jerman artinya orang yang tampan. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang-orang besar, tuan-tuan besar, ya. kalau yang betino cantik hati, akhlak dan mulia, kalau lanang belagak tampan, tampan hatinya, tampan akhlaknya, tampan ilmunya tadi, dan juga tadi menjadi orang mulia yang pintar.
jangan jauh-jauh. Al-Bassa. Antri lagi Al-Bassa. Oke. Gitu. Nah, dari 2021 berdiri, terus ada gedung-gedung. Gedung-gedung ini setelah saya wawancara dengan staf gedung yang namanya Gedung Solda. Iya, betul. Ini siapa nih Solda? Gedung Solda itu kebetulan itu kan gedungnya warna putih. Oh, warna putih. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, soldah itu artinya batu licin. Solda itu batu licin. Batu licin artinya ya. Iya. Jadi kalau lewat sana hati-hati, jalannya agak licin. Wah. Ini dari batu alam. Nah, Oh, di sisi gitu. lain, soldah juga adalah nama ibu kami. Oh, nama ibunya Ibu Ustadz kandung, Kuntum. ya, sebagai jasa-jasa beliau, Anak dari Ibu Maimunah. anak dari Ibu Oke. Maimunah, berkat jasa-jasa beliau juga. Mohon maaf nih, saya harus sampaikan, Iya. lahan ini kan beliau berdua, suami istri beli, ya, Oh, susah payah segala macam, dikebunin segala macam untuk tadi, karena tadinya niatnya mau bikin pesantren, waktu itu belum ada kekuatan. oh pada saat itu memang Itu sudah dasar- ada niat ada gitu, niat ya. ini cikal bakalnya ya, alhamdulillah saat ini mulai terrealisasi lah kira-kira. Tinggal nanti bagaimana peningkatan ke depan. Peningkatan. Oleh karena itu ya, kita ini kan katanya jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Oh ya, jas merah. Nah, jadi kita lekatkan nama beliau tadi. Di sisi lain memang luar biasa ya, alhamdulillah Perjuangan beliau mudah-mudahan panjang umur, masih hidup. Kalau Oh, ayah sekarang masih? hidup. Oh. Kemarin lebaran sempat ke sini, hanya saja kemarin sempat dapat musibah, jatuh di kamar mandi, akhirnya harus kakinya harus dioperasi karena patah. Iya. Jadi ya, saya salut juga dengan beliau itu ya. Jadi harta-hartanya itu dihabiskan untuk ini. kegiatan agama ya. Dia tunjukin saya, dia ada kenangan emas dia ya. Tum, ini emas saya, dia bilang. Kalau saya mati apa gunanya, dia bilang. Dibagikan juga tiada artinya, dia bilang. Berapa nggak cukup katanya, anak cucung banyak. Jadi gimana? Saya mau bikin tembok ini katanya, apa di keliling ini. Nah, berapa biayanya, hitung. Sama yang itu tuh gedung itu gerbang. Oh, gerbang itu. Saya nggak mau katanya diganggu sama yang lain. Baratnya, mak nanti kalau kurang ini enggak. Khusus dari dana itu. Iya, dia pengen ini kan memotivasi kami yang muda-muda, luar biasa ya. Luar biasa. Artinya termasuk juga pembangunan banyak hal lah. Jadi ya, ajaran-ajaran tadi yang telah diberikan ya kepada kita itu kan menanamkan nilai-nilai ya. Jadi kenapa pergedungan kita akan berikan kepada orang-orang yang memang layak untuk itu ya, yang punya jasa tentunya, dan tidak menutup kemungkinan ada gedung-gedung, ada namanya gedung Kiai Taher, gedung Sarono, ada gedung Dwi Seta. Jadi orang-orang berjasa terhadap perjuangan pondok ini harus kita kenang. Bisa saja kita, kalau Soekarno saya kira tanpa kita kenang, setiap saat kita kenang kan gitu. Nah, tapi untuk konteks Al-Bassa ini saya kira bisa saja nanti ada gedung herian sini. Bisa jadi. Amin. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Masih banyak lapak-lapak yang bisa kita kembangkan. Kemudian kalau lahan ini berapa luasnya? Kalau saat ini lahan yang sudah diwakafkan itu hampir mendekati 3 hektar. 3 hektar. Kita terus ada rezeki ya, kita beli. Di sana tuh lagi kita kembangkan, main beli, terus dilalak kita dapat dari warga karena mungkin dia senang dengan hadirnya pesantren di PK Bumi. Ada 3.300 dia wakafkan. Itu yang sedang kita bangun. Nah, setelah itu kita ya adik-beradik, saya ada 9 bersaudara. 9 saudara. Saya ajak lah, termasuk ibu saya. Bilang ini lahannya nanggung nih, kalau ini kamu kita bangun. Ada yang mau jual, saya bilang. Ayo kita pupuan, saya bilang. Yang cari pahala tadi, rebutan. Akhirnya rebutan. Aku mau 1 kapling, ada yang 2 kapling. Ayo. Jadi alhamdulillah ya, nanti di sana sekarang sedang proses pembangunan. Jadi paling tidak ya 1,5 hektar lebih lah kira-kira. Itu akan dibangun untuk rencana SD tadi. Jadi kampus B-nya lah. Di IT Al-Bassa namanya. IT Al-Bassa. Kemungkinan nanti.
Kemudian izinnya sedang belum kita proses ya. ya, tapi kita bangun siapkan fisiknya dulu. fasilitas dulu. Siapa. Kemudian Mudah-mudahan tahun depan udah bisa. Tadi hasil apa tinjauan ke lapangan, banyak sekali santrinya itu asalnya dari luar daerah, bukan Uganilir sendiri. Betul. Saya itu penasaran, Tan. Seharusnya di Uganilir yang banyak. Ya. Kok ini malah kabupaten lain yang jaraknya jauh? Betul. Ini gimana, Tan? Kok banyak peminatnya dari luar daripada daerah kita sendiri? Ini apa nih kendalanya? Mungkin informasi ya. Informasi juga yang mungkin belum merata. Makanya ini alhamdulillah kita dibantu oleh Pak Erin ini, mudah-mudahan nanti menjadi syiar kita lebih luas lagi. Bahkan mohon maaf, ada pernah saya didatangi oleh Polres. Oh iya. 2 tahun yang silam. Polres Uganilir. Polres Uganilir dimarah dia sama pimpinannya. Karena saya ngundang tamu dari Jakarta datang ke sini. Ditanya sama pimpinannya, "Wih, kalian nggak ini kan bagian apa keamanan ya?" Iya. Apa bahasanya, kamtip lah kayak ketertiban keamanan. Babin Kamtipmas kali ya. Kalian ke sana? Enggak ada, Pak, dia pesantren katanya. Enggak ada. Wow, dimarah-marah, dimaki-maki. Habis itu kami kumpul di sini, kami dimarahin sama pimpinan, dia bilang. Karena memang lokasi kita ini kan apa namanya, di dalam, jauh dari di sisi lain kami dulu belum ada plang di depan situ. Jadi masuk sini ya memang sosialisasinya masih terbatas, kami akuin itu. Dan kalau ada yang dari mana-mana tadi ya ini alhamdulillah, karena memang sejauh ini kami ini melalui Facebook, media sosial, pertemanan tadi ada temannya Ustaz Sarono, ada temannya Ustaz Tahir, ada temannya Ustaz Dwi dan lain-lain. Ya akhirnya kan lintas ini tadi kan, karena beliau-beliau juga ya teman-temannya kan ada yang di Palembang, ada yang di mana-mana. Akhirnya ketemu dan mereka dibawa ke sini sama walinya, nampaknya cocok gitu kan. Tapi kalau lokasinya memang cocok untuk suasana belajar, ada suara-suara burung yang katakanlah tidak seperti ada suara-suara lain seperti jalan lintas. Tidak fokus. Kalau di sini fokus belajarnya menurut saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma memang di sini kan ada kereta api, sesekali kereta api berjalan ya, kereta api yang jalur Palembang Lampung. Mungkin karena sudah biasa, tidak terganggu juga tuh. Alhamdulillah enggak, karena jaraknya juga enggak jauh ya, masih relatif jauh lah, jadi nah terus situasi belajar masih kondusif lah. Masih kondusif. Nah kemudian dan sambil dimakan, jangan terlalu tegang. Ini saya buat sendiri nih, cobain. Silakan ini. Terima kasih kalau bahasa Palembang. Ini asli Tanjung Raja ya, Kak? Ini beli atau bikin sendiri? Jabol dia. Kebetulan ada kawan aku nih, udah Tanjung Raja. Itu. Si Imam ini laki bini, dia tinggal di Tanjung Raja. Ada tahun tuh. Ini apa, hobi bikin kue. Bikin kue. Imam, bininya rajin tuh. Kalau imamnya nganter baik. Kalau bikin pacak laku masih baca. Bininya rajin. Tapi dia musiman baik kalau pas nak lebaran. Pak Imam Jiko, antarkan dulu. Ke situ. Rekan-rekan sekalian, bersama kami pada hari ini Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Basah. Begitu, Mas? Iya, benar. Ini apa, kampusnya atau apa? Iya. Sangat luas sekali, Mas. Iya, jadi kampus Pondok Pesantren Al-Basah yang saat ini menaungi 2 level pendidikan di level. Iya, kita nyapa dulu santri. Ini santri. Iya. Ini santri, ada yang kelas 7, kelas 8, dan si Habib itu kelas 11 Aliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi belajar apa nih? Nahu. Dipandu oleh Ustazah Hani apa Hani apa Hana? Ustazah Hana, karena ada di sini ada 2 ustazah yang kembar yang
sekilas kita tidak bisa membedakan siapa Hana, siapa Hani. Oke. Boleh sambil interaksi nggak apa-apa, Ustazah? Jadi saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. oh, jadi belajar ilmu nahu. Iya, nah. Oh hebat juga nih, Tat. Bisa dijelaskan Ustazah? Ya, ilmu nahu ini itu apa nih? Banyak masyarakat di luar sana Iya. nggak ngerti apa itu nahu. Iya, iya. Apa nih Ustazah? Sekilas kalau misalnya ilmu nahu itu belajar tentang tata cara penyebutan dalam bahasa Arab. Oh, penyebutan bahasa Arab. Misalnya apa nih? Sama halnya dengan ke bahasa Indonesia itu kan ada yang kata benda, kata kerja. Nah itu cara penggabungan terus pengungkapannya itu biar bisa dipahami itu dari ilmu nahu. Oh, ilmu nahu. Oke. Ada kendala mengajari santri-santri yang ganteng-ganteng ini? Sedikit sih, ya namanya siswa. Ya Oh, itu siswa. Tahap pembelajaran enggak? Ya. Oke, dari mana saja nih adik-adik? Tinggalnya di mana? Boleh dari mulai Bagus. Bagus. Dari mana? Dari mana? Asal saya dari Pendopo Pali. Jauh sekali kan? Iya. Oh. Memang santri dari sana. Terus yang sebelahnya? Asal saya dari Desa Tanjung Pulih. Tanjung Pulih, masih Tanjung Pulih. Indralaya Utara. Oh, masih Uganile. Terus yang satunya? Asal saya dari Palembang dan Betutu. Palembang? Talang Betutu. Talang Betutu. Jauh juga nih, Tat. Iya. Kemudian sebelahnya? Asal saya dari Desa Tanjung Pulih. Oh, Tanjung Pulih satu desa tadi. Terus sebelahnya? Asal saya dari Palembang. Palembang juga. Oke, sebelah? Saya dari Payakumbuh Semirah. Bayak. Oh, daerah desa ini sendiri. Iya. Kalau yang ini siapa nama? Rizky. Rizky? Dari Talang Pangeran. Nah, Talang Pangeran. oke. Ini. Oke. Nah, Ustazah sendiri dari mana nih? Keluarga lokal. Wah, Dari sini. Payakumbuh sini. Mana yang dari Pali tadi? Iya, si Bagus. Bagus apa namanya? Tuh Bagus Galing Mufakir. Bagus? Tuh Bagus Galing Mufakir. Oh, tuh Bagus Gali Muzakir. Fakir. Mupakir. Oh, bagus itu kan namanya. Iya. Kok jauh-jauh ke Pondok Pesantren Al-Basa ini kenapa nih? Karena kemarin sempat SMA pindah ke sini, Dad. SMA pindah ke sini. Tahu pesantren ini dari Ustaz Untum. Ustaz iya. Untung. Kok tertarik sekolah di sini gimana? Karena itu, Dad, di pesantren bisa mengaji, ibadah terus, Oh, ibadah terus ya. dan pergaulan di luar sana juga bebas, Dad. Jadi di pesantren ini pindah ke sini. Oh, jadi menjaga untuk itu ya. menjaga apa perilaku yang tidak kalau di sini ada pelajaran agama, mengetahui tentang mendalami agama. Begitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya. Iya, Ini kolam ini alami atau buatan ini? Iya, kolam ini alami. Oh, dan alami. Memang Tapi ditata ditata sedemikian rupa sehingga walaupun tempat saya sederhana, kadang-kadang dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang bersifat hobi, para santri juga kadang berlatih berenang di sini. Oh, ya. di sini ya. Berenang di Ini sini. dalam juga nih, Tat? Lumayan dalamnya, mungkin 3 meter lebih ya. Artinya kalau musim kemarau kering nggak? Kemarau panjang tahun kemarin sempat kering, padahal kita waktu itu budidayakan ikan patin ya. Oh. Karena kekeringan kemaraunya cukup lama, akhirnya tidak bisa panen raya. Akhirnya waktu itu kita buat dalam bentuk seperti menggunakan waring gitu ya. Oh, waring ya, waring. Tapi karena kondisi kekeringan akhirnya tidak bisa panen raya. Tidak sampai panen. Tapi ini tetap kita plot, akan tetap dibudidayakan ikan-ikan yang barangkali secara toleransi keberadaan air mereka tetap tahan. Nah, ini jadi pembelajaran kita. Pondok pesantren ini sebenarnya sudah memformat akan stressing ke semangat wirausaha. Oh, wirausaha. Jadi bukan hanya perikanan, tetapi juga life skill yang lain-lain kita akan bekalkan di para santri, dan itu proses itu terus dilakukan oleh Ustadz Kuntum dengan menjalin sinergi dengan pihak terkait, iya, mungkin di pihak terkait, stakeholder yang lain-lain. Iya, itu.
Irpian. Kalau ini budidaya lele kayak bisa nih, Mas. Lele ada tempat itu yang di situ. Oh, ada. Iya. Yang itu sudah berapa kali panen. Panen. Yang tidak terlalu luas. Artinya santri tidak hanya melulu belajar ilmu agama Iya. saja. Iya. Jadi ada juga semacam wirausaha gitu. Iya, Ada. termasuk waktu budidaya ikan patin kemarin mereka gimana dibiasakan memberikan pakan, kemudian melihat proses pertumbuhan ikan, misalnya durasi waktu sekian bulan terjadi penambahan volume berat ikan, berat ikan. besar ikan, sehingga mereka akan kadar memahami, air. akan memahami bagaimana tumbuh kembang ikan tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan biota atau apa namanya tetumbuhan yang ada di air. Di air. Oke. Oke, terima kasih, Tat. Iya. Dibantu Oh, dari Pemkab OI dan panjangnya sekitar berapa ya? Hampir 250 atau 300 meter dan dibantu. Kemudian lampu-lampu PLTS ini tenaga surya ini dana aspirasi yang dibantu lewat Pak Alek Nurdin yang masih waktu itu menjadi anggota DPRI, entah komisi apa, sehingga ada sekian titik. Dan kalau Pak Irpian ke sini malam hari, di sini tidak gelap, semua. jadi terang benderang kampus terang ini benderang. karena kita menggunakan lampu tenaga surya. Nah itu. Nah ini kemudian Pondok Pesantren juga punya armada bus, ini bantuan dari Bluebird Jakarta yang karena Ustadz Kuntum juga mempunyai keikatan emosional dengan pimpinan Bluebird, sehingga sampai saat ini masih menjalin komunikasi dan yang baik, ya. Beliau juga diplot menjadi Vice President di Bluebird, artinya Ustadz Kuntum juga Ustadz Kuntum. ya masih mobile dari lokasi Pondok Pesantren ini untuk rentang waktu juga beberapa hari sering ke Jakarta sehingga bolak-balik, dan akhir-akhir ini juga beliau sedang menjalin komunikasi untuk menjadi pengelola anak perusahaan di PTBA di Muara Enim. Nah ini kita ke makam ya. Ini makam siapa nih, Tat? Ini makam itu yang pendiri Wakif atau Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Bahauddin bin Saprudin. Inilah pendiri atau wakaf pendiri Al-Basah, dan sekarang diamanahkan ke, kalau tidak salah, 9 putra-putrinya yang diamanahi untuk meneruskan mengembangkan pondok pesantren ini. Dan dari keluarga besar itu mempercayakan, mengamanahkan Kiai Haji Kuntum Khairubasa SEME sebagai mudir. Sebagai mudir. Iya. Jadi ke 9 tadi, Tat? 9 putra-putri. Itu adalah putra-putri dari Pak Dr. Andes Kiai Bahauddin Asa bin Haji Sarifuddin. Iya. Oh, berarti beliau ini pendiri pertama kali. Iya, pendiri pertama kali. Ini ada pesannya nih, Tat. Iya. Ada pesan beliau ini. Sesibuk dan sehebat apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Iya. Oh, dan ini itu pesan menjadi ruh semangat untuk para santri dan orang-orang yang bekerja mengabdikan diri dengan semangat lillahi ta'ala di sini, bahwa itu amanah itu sesuatu yang ditanamkan di pribadi-pribadinya, sehingga kesibukan apapun memang kita berupaya tidak pernah meninggalkan sholat, termasuk sholat. Para santri benar-benar kita tekankan untuk itu. Oke. Iya. Oke, lanjut. Ke mana lagi kita? Iya. Mungkin